Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Askarina dari kelas 3C Agribisnis. Dalam video kali ini, saya akan menjawab soal-soal UAS pada mata kuliah konservasi lingkungan. Soal pertama yaitu jelaskan siklus hidrologi secara detail. Siklus hidrologi adalah salah satu dari 6 siklus geokimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian ke atas atau ke atmosfer, kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus tersebut berbentuk memutar dan berlangsung secara terus-menerus. Inilah yang membuat air tidak pernah habis. Mempunyai 9 tahapan, yaitu yang pertama adalah evaporasi, yaitu penguapan air yang ada di bumi. Kemudian transpirasi, yaitu penguapan dari jaringan makhluk hidup. Dan ketiga yaitu evapotranspirasi, yaitu gabungan antara evaporasi dengan transpirasi. Dan yang keempat yaitu sublimasi, yaitu proses menguapnya es di kutub dan di puncak gunung tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Dan yang kelima yaitu kondensasi, adalah perubahan uap air menjadi partikel-partikel es dan kemudian mengumpul menjadi awan. Dan yang keenam yaitu adveksi. Adveksi di sini merupakan perpindahan dari awan dari satu titik ke titik lain tapi dalam horizontal yang sama. Dan yang ketujuh yaitu presipitasi, yaitu proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Dan yang ke-8 yaitu runoff, yaitu pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang ada di permukaan bumi. Dan yang ke-9 yaitu infiltrasi, yaitu proses pergerakan air menuju ke pori-pori tanah kemudian merembes dan terakumulasi menjadi air. Untuk soal yang kedua yaitu bertambahnya populasi menjadi kebutuhan lahan yang tidak terelakkan. Akibatnya banyak sekali terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana pendapat saya? Menurut pendapat saya yaitu populasi dapat diminimalisir dengan menggunakan program KB dan mengurangi angka pernikahan dini dengan secara memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang resiko bagaimana pernikahan dini. Kemudian kita harus adanya peraturan yang mengatur tentang kepemilikan lahan. Setiap orang tidak boleh melebihi 2-3 lahan. Dan juga menggalakkan pemukiman dengan rusun atau rumah susun sehingga bisa meminimalisir kebutuhan lahan terhadap pemukiman. Oke, untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu-isu lingkungan. Yang paling sangat menjadi sorotan yaitu isu tentang sampah plastik dan sampai saat ini masih belum tertanggulangi oleh pemerintah. Pemerintah sendiri sudah menggalakkan pengurangan penggunaan plastik, misalnya seperti tidak menggunakan air kemasan dalam botol, yaitu beralih ke galon, dan sehingga setiap orang wajib membawa tumbler atau botol masing-masing. Kemudian pemerintah juga melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik seperti yang di mal-mal ataupun di toko-toko seperti swalayan, dengan beralih menggunakan kantong belanja ataupun keranjang yang dibawa dari rumah. Tapi hal tersebut masih belum cukup efektif dan masih banyak orang-orang yang di pasar tradisional masih menggunakan kantong plastik dan belum beralih ke menggunakan kantong belanja ataupun keranjang belanja sendiri. Dan menurut pendapat saya, masyarakat khususnya di pasar tradisional harus dilakukan edukasi secara berkesinambungan agar masyarakat mengerti tentang dampak dari sampah plastik yang sampai saat ini masih belum tertanggulangi. Oke, untuk pertanyaan terakhir yaitu apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi seorang bupati terkait dengan program lingkungan? Jika saya menjadi seorang bupati Banyuwangi, saya akan membuat program bank sampah.
karena bank sampah sampai saat ini masih belum ada di Banyuwangi dan sampah menjadi persoalan yang belum tertanggulangi sampai saat ini. Tempat tersebut ditempatkan di setiap kelurahan yang ada di Banyuwangi dan bank sampah harus terintegrasi dengan pengolahan sampah sehingga dapat dijual ataupun didaur ulang dan memiliki value tersendiri, serta menggandeng Karang Taruna di setiap desa untuk mengedukasi masyarakat memulai memilah dari lingkungannya yang paling kecil, misalnya dalam rumahnya sendiri. Hal tersebut harus dilakukan secara konsisten, berkesinambungan dan berintegrasi agar sampah itu bisa tertanggulangi. Seperti itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.